Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, kita bertemu kembali dalam program Renungan Sapaan Iman atau Resapi GKJ Margoyudan, dan bersama saya Pendeta Tanto Kristiono. Mari kita bersama datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu dalam doa ini memanjatkan rasa syukur karena Engkau Bapa selalu mengasihi kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan pun menunjukkan kasih-Mu dengan berkenan memberikan sabda firman-Mu bagi kami semuanya. Kami sedia mendengarkan, maka bersabdalah Tuhan di hati kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan membacakan bagian dari firman Tuhan seperti dalam kesaksian Injil Matius pada pasal 8 ayat 23 hingga ayat ke-27 yang demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian Bapak, Ibu, dan saudara pembacaan firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidup setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan yang kita baca tadi, meskipun narasinya pendek, namun memiliki kedalaman arti dan membuat kita menjadi semakin mengerti, semakin bertambah pemahaman kita tentang kuasa Kristus itu. Karena di bagian terakhir orang banyak pun juga takjub atas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tentulah bukan soal ketakjuban yang diharapkan dari penulis Injil Matius, tetapi orang banyak itu bersedia untuk mengakui Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan yang tidak hanya merawat kehidupan manusia, tetapi juga alam semesta pun berada dalam genggaman kekuasaannya. Tentunya apa yang ditulis dalam ayat 27, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" tidak hanya semata-mata untuk Tuhan Yesus pada waktu itu menunjukkan tentang kuasanya,
Tetapi hal yang mendalam dan lebih luas adalah berita itu tersampaikan juga melalui Injil Matius hingga hari ini dan seterusnya. Bahwa bukan hanya saat itu saja Tuhan berkarya, Tuhan berdaulat atas alam semesta pada saat itu, tetapi juga sampai pada saat ini dan seterusnya. Tuhan memegang kendali dan memegang kuasa atas alam semesta ini. Nah, ini yang membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Betapa kita anak-anaknya memiliki Tuhan yang benar-benar, bukan hanya sekedar yang kita baca dari Alkitab, tetapi yang sungguh-sungguh itu terjadi juga dalam kehidupan kita ini. Dan alam semesta diatur oleh Tuhan sedemikian rupa. Panas, dingin, hujan, deras, alam yang berubah, bergerak seperti apapun, sesuai dengan maksud rencananya menata alam semesta ini. Kitalah yang kerap kali menjadi cemas dan khawatir ketika ada gerakan alam atau perubahan musim, cuaca yang bisa berubah-ubah. Kadang orang menjadi bertanya-tanya, ada apakah ini semuanya? Tetapi biarkanlah bahwa Allah memiliki kedaulatan bebas untuk menentukan bagaimana jalan dari alam semesta, tempat di mana manusia itu tinggal. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, maka milikilah iman yang selalu terhubung dengan Tuhan, Sang Pemegang kekuasaan alam. Dan kita bersyukur bahwa kita hidup di alam semesta yang bisa berubah ini. Di planet bumi yang ada angin, danau, ada perubahan-perubahan apapun di laut yang bisa menciptakan tsunami karena ada lempengan bawah tanah yang berbenturan atau gunung yang meletus dan sebagainya. Maka kita membutuhkan sikap takut dan hormat kepadanya. Dan kita bersyukur bahwa kita anak-anak Tuhan yang sudah pasti menghadapi itu semua, tetaplah berpegang pada tangannya. Lanjutkan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Meski alam bisa berubah, alam semesta pun tunduk seperti saat itu angin dan danau pun tunduk kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan selenggarakan bagi kami, ditempatkan di bentangan semesta pemberian-Mu ini. Kami menjalani dengan penuh syukur, dan kiranya kami Tuhan ajar untuk setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin.